Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah dan bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana diberikan kesempatan bertemu lagi dalam rancangan Bual Bicara bersama tetamu khas pada kali ini. Para penonton yang dikasihi, beliau sebenarnya tidak asing lagi dalam arus pembangunan dan perkembangan lagu-lagu nasyid berunsur dakwah Islam di negeri Sabah. Yang menariknya, lagu-lagu ciptaan beliau ialah bukan sahaja diangkat di peringkat negeri dan kebangsaan, tetapi juga meraih pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Tetamu khas yang dimaksudkan ialah yang berbahagia Ustaz Datuk Haji Jalidar Abdul Rahim. Saya kongsikan sedikit biodata yang berbahagia Datuk. Ustaz Datuk Haji Jalidar Abdul Rahim dilahirkan di Bedagai, Medan, Sumatera Utara pada tanggal 21 Julai 1949. Beliau mendapat pendidikan awal sekolah rendah, sekolah agama sehingga peringkat sanawi dan pendidikan guru agama atas di peringkat aliyah di Tanjung Balai, Asahan. Selepas itu, beliau melanjutkan pengajian di Fakultas Tarbiyah di Universiti Islam Sumatera Utara sehingga lulus sarjana muda pada tahun 1973. Setahun kemudian, beliau berhijrah ke Sabah pada tahun 1974 dan berkhidmat di beberapa buah sekolah agama sebelum dilantik sebagai penyelia dakwah di Majlis Ugama Islam Sabah. Di samping tugasnya sebagai guru agama, Datuk Haji Jalidar merupakan seorang tokoh yang bergiat aktif dalam penciptaan lagu-lagu nasyid yang bercirikan dakwah Islam. Hasil lagu-lagu nasyid ciptaannya telah mengangkat nama Sabah ke persada kebangsaan dan antarabangsa. Datuk Haji Jalidar telah membimbing pelbagai kumpulan nasyid di negeri Sabah dan mencipta hampir 300 lirik lagu-lagu nasyid. Bermula dengan kejayaan kumpulan Nur Il Kawakib yang menjadi johan pertandingan nasyid peringkat kebangsaan pada 1979, beliau juga diberi amanah untuk membimbing kumpulan orkestra dakwah Nur El Sabah yang telah berjaya mewakili Asia Tenggara ke Festival Islam di Berlin, Jerman. Selain itu, Datuk Haji Jalidar juga antara hakim yang pernah menjadi hakim pertandingan nasyid di peringkat kebangsaan dan rantau ASEAN. Selain pejuang dan tokoh nasyid, Datuk Haji Jalidar juga merupakan seorang pemuisi yang tidak asing lagi di Sabah semenjak 38 tahun yang lalu. Antara hasil karyanya adalah Membekasi Jejak Rasul Junjungan yang dibaca semasa Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah di Padang Bandaran Merdeka, Kota Kinabalu pada tahun 1997 dan Tanah Kerinduan, iaitu sebuah kumpulan puisi yang diantologikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah. Puisi-puisi Tanah Kerinduan telah dimuat dalam majalah Dewan Sastra, Dewan Bahasa dan Pustaka, Akhbar Daily Express, Sabah Times, Sinar Usia, Berita Harian, kumpulan-kumpulan antologi penyair Sabah. Antara jasanya terhadap pembangunan dan juga perkembangan dakwah dan syiar Islam di Sabah, di samping mengangkat seni dan lagu nasyid sebagai medium dakwah, Ustaz Datuk Haji Jalidar Abdul Rahim telah diberi penghormatan untuk menerima anugerah Al-Farabi Kerajaan Negeri Sabah. Yang pertama pada tahun 2001 dan kemudian dianugerahi Tokoh Persuratan dan Kesenian Islam Nusantara sempena Mahrajan Persuratan dan Kesenian Islam Nusantara di Sabah pada tahun 2013 dan menerima anugerah darjah kebesaran kedua tertinggi negeri Sabah iaitu Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK yang membawa gelaran Datuk pada 8 November 2017. Demikianlah secara ringkas biodata yang berbahagia Ustaz Datuk Haji Jalidar Abdul Rahim. Saya dan ramai di luar sana mengenal Datuk yang terlibat secara langsung dalam lagu-lagu nasyid bercirikan Islam. Bolehkah pengalaman dan keterlibatan Datuk dikongsi bersama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini apa yang saudari
tanyakan kepada saya berkenaan dengan keterlibatan saya secara langsung dalam lagu-lagu nasyid yang bercirikan Islam ini, tentang pengalaman dan keterlibatan saya selama ini. Alhamdulillah, keterlibatan saya dalam bidang seni suara Islam ini atau seni nasyid, qasidah, sudah bermula sejak saya kecil lagi. Masa saya sekolah darjah 4, di kampung saya ada grup-grup bernasyid, berkompang, ya. Jadi kebetulan kegiatan ini selalu dibuat di rumah kami. Jadi walaupun saya anak-anak, tapi kena telinga saya ini dari kecil sudah dibiasakan dengan mendengar halwa-halwa lagu-lagu Arab, lagu-lagu nasyid, qasidah. Maka sampai membesar pun sudah menjadi kebiasaan dan akhirnya saya terlibat secara langsung. Dalam usia yang muda, alhamdulillah saya sudah boleh memainkan beberapa alat-alat musik. Di antaranya saya boleh bermain gambus, oud, dan juga saya boleh bermain violin, dan juga boleh sedikit-sedikit mengenal asas-asas alat musik yang lainnya, gendang, akordeon, bass, gitar dan sebagainya itu. Itu persiapan saya dalam peringkat awal membangun diri. Dan keduanya, bagaimana kita keterlibatan saya ini, terutamanya juga saya setelah dewasa sedikit saya belajar mendalami akan ilmu tentang seni qasidah, seni nasyid, ya. Makam-makam secara lahjah Arabinya tu kita tak mesti mengenal makam-makam ras misalnya. Apa itu ras, apa itu nahwan, apa itu hijaz misal kata. Jadi artinya berguru ni saya sejak remaja lagi. Pada masa sanawiyah, ya, lebih kurang umur 15 tahun begitu saya sudah mendalami dengan berguru dengan beberapa orang guru-guru saya yang sampailah saya sekarang ini. Dulu saya pernah berguru dengan guru saya yang pertama, namanya Dr. Randus Haji Hashim Parmas, almarhum, ya, sudah meninggal, salah seorang tokoh musik Islam di Indonesia. Dan keduanya saya sudah pernah belajar juga mendalami ilmu nasyid dan yang berkaitan dengan qasidah, tarannum, lagu-lagu ini dengan Profesor Haji Ahmad Baki, ya. Kalau pernah dengar, dia seorang pemimpin El Suraya di Medan, pernah datang ke Sabah masa zaman tahun 70-an, dijemput oleh kerajaan pada masa itu dengan lagu-lagunya terkenal, misalnya Selimut Putih, ya, Panggilan Jihad dan sebagainya. Nah, guru saya selanjutnya juga, ya, ada namanya juga Mahidin Syafi'i, ya. Saya berguru. Dan yang terakhir setelah di Sabah ini, saya selalu ulang-alik menemui Tan Sri Datuk Haji Hasan Azhari. Semua orang tak tahu tuh. Kalau tokoh Qori, tokoh Quran, ya, yang setiap tahun dia menjadi hakim antara bangsa dan kebangsaan, dan dia juga menjadi hakim nasyid. Saya tidak lepaskan peluang ini untuk saya menangguh ilmu pengetahuan dan pengalaman daripada almarhum Datuk Haji Hasan Azhari. Daripada inilah maka kita boleh memautkan ilmu itu, menjadikan kita melangkah ke hadapan dengan lebih berilmu. Artinya perlu ada ilmu, jangan tak belajar. Jadi kalau tak belajar, situ-situ saja, tak sampai ke mana, ya kan? Minat tapi tak mau belajar, tak mau merasa bodoh, ya. Saya selalu merasa bodoh, maksudnya kalau kita selalu merasa tak tahu, kita mesti belajar, mau tahu. Apakah menjadi faktor dan pendorong utama penglibatan Datuk dalam penciptaan lagu-lagu nasyid? Iya, bahwa lagu-lagu nasyid ini sebenarnya merupakan satu media dakwah. Dari saya dewasa, masa dewasa, artinya masa belajar lagi, kita melibatkan diri dalam bidang ini. Karena saya merasa media lewat seni ini adalah suatu yang perlu sebetulnya kita garap, mesti kita masuk di sana. Tapi macam yang saya kata tadi, kita mesti ada ilmu, ada pelajaran, ya kan. Jadi dengan itu maka kita merasa
dakwah lewat seni ini sangat begitu besar faedahnya. Kadang-kadang kalau kita mendengarkan ceramah saja, apalagi kalau ceramahnya yang macam mau tidur, ya orang pun taklah begitu apa ya kan minat. Jadi dakwah ini lewat seni. Kita menyampaikan Islam, syiar Islam, salah satu medianya adalah seni, seni dakwah, seni nasyid, seni qasidah, seni berzanji, marhaban, ya, dan syair-syair, semuanya itu adalah seni. Dan sebenarnya seni ini merupakan suatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, disebutkan itu Allah itu maha indah dan dia suka kepada keindahan. Jadi memang kita tidak buat sesuatu itu mesti indah, baik, teratur. Maka oleh kerana itulah bidang penciptaan ini saya bahagia. Ada juga orang tanya macam mana Ustaz boleh membuat lagu-lagu nasyid ini. Salah satu modal saya kerana saya bersekolah Arab. Jadi saya bila bersekolah Arab ini sekolah agama, sedikit sebanyaknya saya memahami akan nilai-nilai bahasa Arab. Jadi tidak dia macam kalau kita tak tahu bahasa Arab, bila kita menulis lirik dalam nasyid dia gersang. Ya. Contoh beberapa lagu saya itu banyak yang saya gunakan bahasa Arab, akhirnya menjadi satu bahasa yang boleh dimelayukan, memasyarakatkan Arab itu kepada Melayu. Memang sebenarnya dulu pun begitu. Masa ratusan tahun yang lalu pun berapa banyak bahasa Melayu ini berasal daripada bahasa Arab. Ya, misalnya saya buat lagu tentang muhasabah lah ya. Muhasabah diri. Orang jarang pakai itu. Muhasabah itu artinya mengenal diri, ya kan? Itu muhasabah. Tapi tak saya kenal, tak bilang mengenal diri, kurang cantik dia. Muhasabah diri. Setiap hari muhasabah. Ada juga dalam bait-bait yang lain saya tulis juga itu. Nurani ikhlas, ihsan di hati, ihsan. Ihsan itu artinya berbuat baik. Tapi cantik dia itu. Ihsan di hati kala musafir di dunia ini. Iltizam mahmudah. Saya gunakan bahasa Arab. Jadi kalau saya tak sekolah Arab, penulis-penulis lagu-lagu nasyid yang tak bersekolah Arab atau tak bersekolah agama, dia bukan saya apa artinya dia tak sampai ke sana. Iltizam mahmudah artinya cita-cita yang baik, mulia. Demi ukhrawi, saya tak pakai akhirat. Ukhrawi itu akhirat lah. Itulah. Istiqamah mengukir. Itu juga saya gunakan dalam lagu muhasabah istiqamah. Jarang orang pakai itu, tapi apa itu istiqamah? Artinya tetap pendirian. Jadi dalam bentuk lirik lagu, kita mau cari keindahan, ya, puitis. Tidak boleh macam bahasa surat kabar, ya kan? Kalau surat kabar itu lain tuh. Puitis ini dia tidak juga macam puisi kali. Boleh orang mengerti. Ya. Istiqamah mengukir wawasan hidup. Itulah. Ya. Jadi banyak lagu-lagu saya modalnya saya bahagia. Karena saya bersekolah agama, saya sampai ke aliyah, sampai ke university. Jadi bahasa Arab itu ada dalam otak saya. Tinggal saya nak kata orang Brunei diungkayahkan saja, artinya tinggal dicurahkan saja, ya, untuk kita dapat memahaminya. Jadi itulah perlunya ilmu agama yang secukupnya. Sebetulnya seniman-seniman Islam hari ini, anak-anak kita lah, anak-anak muda, jangan malas belajar. Saya dah tua nih. Apalagi sekarang sudah meninggal lah beliau dalam 2-3 tahun yang lalu ya Datuk Hasan meninggal. Kalau tidak, setiap saya ke Kuala Lumpur, saya mesti ziarah ke sana. Pukul 8 saya sudah sampai lepas Isya. Nanti pukul 1 baru pulang. Dia senang. Itulah Tan Sri Datuk Haji Hasan Azhari yang saya pernah juga berguru. Jadi berguru ini bukan mesti duduk di kelas, kan? Menimba pengalamannya saya duduk, selalu santai, dengar dia, tanya dia, cuma Datuk begini-begini. Jadi sampai kita pun ada yang tak faham kita, dia adalah lubuk ilmu pengetahuannya. Sekarang Malaysia sudah kehilangan tokoh-tokoh yang seperti itu pada hari ini. Sepanjang penglibatan Datuk berkarya,
Berapa banyak lagu-lagu yang diciptakan dan mana satu lirik lagu yang paling berkesan menurut Datuk? Ya, alhamdulillah, sepanjang sebelum saya berangkat ke Sabah, Malaysia ini, di kampung saya pun dulu di Medan ya, di Tanjung Balai, di Bedagai ya. Saya juga sudah buat lagu, coba-coba begitu ya. Memang dulu rasa rendah diri itu ada bila melihat guru-guru yang hebat-hebat nih, macam Profesor Ahmad Baki ya, almarhumah Kanda Hajah Nur Asyah Jamil yang terkenal dengan lagu Panggilan Hajinya itu, meninggal juga tuh. Jadi ada rasa rendah diri, tapi saya punya yakin diri juga, artinya mesti mau belajar, artinya mesti coba. Saya mulakan buat lagu sikit-sikit. Malu, kadang-kadang rasa bolehkah atau tidakkah, kan kadang-kadang dikuyak-kuyak tuh, udah ditulis, wah malu. Tapi akhirnya mereka boleh terima ya. Itu untungnya juga saya boleh belajar musik ya kan, saya boleh. Jadi kalau saya nak buat lagu pun, saya paling tidak main gambus, cari dia punya nada, makam hawanya apa nak saya buat, nahwan kah, ras kah, atau saya gesek violin untuk supaya boleh meresap saya punya hati saya untuk melahirkan idea ya dalam penciptaan lagu. Saya rasa begitulah, tak terasa dalam umur sudah begini ya, lebih dari 300 buah lagu. Bukan saja saya cipta lagu, tapi saya dengan sekaligus cipta syair juga, liriknya. Jadi ada juga orang kadang-kadang dia tak boleh buat syair, tak boleh buat lirik, buat lagu saja. Tapi alhamdulillah Allah kurniakan sama saya, alhamdulillah. Saya boleh buat cipta ataupun gubah lah, saya tak bilang cipta lah, menggubah lagu, dan juga saya boleh menulis lirik lagu. Bahkan lagu-lagu yang saya tulis itu liriknya pernah jadi lirik yang terbaik di tingkat kebangsaan. Bukan sekali, beberapa kali lagu-lagu saya terpilih sebagai lagu yang terbaik ya. Bagi saya bayaran itu tidak begitu penting, tapi penghargaan dan penilaian daripada kerajaan, daripada pihak-pihak yang berkenaan ya, bahwa penglibatan saya dalam penciptaan lagu ini mudah-mudahan memang boleh dirasakan ya, menjadi ikutan, panutan. Bahkan kadang-kadang cara saya buat lagu itu, anak-anak kita, ada adik kita generasi muda beberapa tahun yang lalu berkelompok, mereka buat lagu juga buat pertandingan ini. Dulu kan buat setiap grup buat lagu masing-masing ya kan. Jadi melahirkan pengkarya. Tapi model lagu itu memang tak tumpah. Diorang jadikan saya itu menjadi suatu idola dia. Tukar tempo. Misalnya kalau lagu saya suka tukar tempo, dan saya tak suka berulang-ulang. Kalau dulu lagu-lagu zaman dulu, lagu-lagu nasyid, qasidah, kadang-kadang berulang-ulang itu juga. Jadi orang kita tahu kalau itu juga diulang, pertama buang masa, orang pun jemu. Jadi saya kalau cipta lagu, dia tak berulang. Dia terus macam penceritaan, bertukar hawa, bertukar tempo. Jadi bertukar langgam, bertukar tempo ini akhirnya menjadi satu ikutan ya, satu idola ada orang. Bila mereka buat lagu pun tukar-tukar tempo juga. Jadi saya bilang, dalam hati saya bahagia bahwa apa yang kita lakukan itu ya, 300 buah lagu sebenarnya. Mungkin lebih, mungkin kurang lah. Saya pun tak pernah. Karena dulu penglibatan saya buat album ya, banyak kali di album di Indonesia, di sini ya. RTM itu saya ingat beratus. Tiap dulu rancangan dari Sabah ini dihormati, diminta. Setiap sambutan Ma'al Hijrah misal kata, ada rancangan. Setiap Hari Raya Kurban, ada rancangan dari Sabah. Setiap Maulid Rasul, ada. Setiap Hari Raya. Jadi saya selalu dipanggil untuk buat lagu. Kau buat lagu. Dulu saya ingatlah Haji Ali Ngasio, masih saya ingat lagi nama, masih hidup sekarang. Pernah jadi pengarah ya. Aziza Haji Tam, banyaklah orang sana dulu. Dia panggil saya, ya Ustaz, tolong buatkan lagu dalam 10 lagu, kah begitu? 8 lagu. Saya mau dalam masa 2 minggu. Dulu masa muda nih, alhamdulillah.
Dia tuh ilham tuh macam air mengalir aja kan, buat lagu. Wah, kalau nak buat satu lagu aja bukan senang sebenarnya. Buat syairnya lagi, liriknya lagi, ya kan? Bahkan kadang-kadang sinopsis daripada penerbitan itu pun saya tolong buatkan. Pengarah-pengarah penerbit ini mereka ini tak begitu paham tentang agama. Dia tanya saya, jadi saya buatkan puisinya sedikit. Saya ingatlah dulu ada satu pemuisi kita dulu di RTM dah meninggal dia, saya lupa namanya, istri suaminya dulu di JKM ini. Bagus dia baca puisi saya itu. Jadi kadang-kadang kalau orang baca puisi kita dengar, dia baik membacakannya, itulah suatu bayaran yang termahal bagi kita mendengar karya kita itu dibacakan orang dengan baik begitu, ya kan? Jadi 300 lagu itu sebetulnya tidak banyak. Kalau Pak Ahmad Baki itu saya ingat mungkin 1000, ya. Kak Syah Jamil lebih daripada 600 lagu yang dia cipta, ya. Itu suatu legasi kita dan itu sepatutnya mesti diteruskan oleh anak-anak generasi kita pada hari ini. Karena macam kami ini rasanya kalau ikut umur dah tak lama lagi, ya kan? Tak lama lagi. Jadi kita mesti ada berkarya. Kalau tidak nanti itu saja yang dia orang putar-putar. Dulu saya ingat begitulah. Kalau di Indonesia pun mereka begitu menghargai saya sampai hari ini. Dia bilang, "Bapak," dia kata, saya panggil istilah Bapak mesti berkarya. Di Medan pun sekarang sudah banyak meninggal tokoh-tokoh yang pencipta-pencipta nih. Pemusik banyak, pemain musik banyak, penyanyi banyak, tapi tidak menciptakan musik, menciptakan lagu. Itu satu hal yang bukan senang. Belajarlah, sebagaimana saya katakan tadi. Pada Datuk, sejak kehadiran Datuk ke Sabah seawal tahun 1974, bagaimana Datuk mengangkat lagu-lagu nasyid sebagai alat atau media penyebaran dan perkembangan Islam di Sabah? Saya mula dulu bertugas di Sekolah Agama Islam Kampung Buang Sayang, Papar, ya. Jadi kalau berkurapak Brunei ini, alhamdulillah lah, ya. Karena saya tinggal di lingkungan orang-orang Brunei. Bahkan orang Papar menganggap saya ini adalah anak Papar, ya. Jadi dari sana bermula karena minat saya itu anak-anak sekolah SUA ini saya bimbing, ya. Termasuklah itu ada Ustaz Haji Malay Ali itu, Ustaz Malay Ali sekarang penceramah juga itu ahli nasyid saya yang pertama itu. Tapi yang baiknya pula mereka ini bukan saja saya bimbing di sekolah saya, boleh berrekaman di RTM, begitu, ya. Dulu kita RTM Sabah ini dulu ada namanya TV3 kah dulu, ya, hitam putih, dia punya hitam putih. Jadi anak-anak sekolah agama ini saya dedahkan. Jadi lalu banyak yang menyokong di sana, sehingga dari situ bermula bila saya dibuka sekolah menengah Islam Papar, saya dipindahkan pula ke sekolah menengah. Disitulah bermula juga saya membimbing anak-anak kita di sana, termasuklah almarhumah Hajah Kunah Kadis, ya, baru meninggal 2 tahun yang lalu, ya. Dari sanalah bermula saya tubuhkan Nur Al-Kawakib tahun 1976, ya. Tapi sebelum itu masa yang sama dalam tahun 75 begitu lebih kurang, usia juga, sinar usia ada dulu saya tubuhkan di sana namanya grup kumpulan orkes gambus sinar usia. Masa itu Tun Mustafa sebagai yang dipertua usia. Dan saya ingat lagi masa itu Setiausaha Agungnya Tan Sri Datuk Haji Abdul Hamid Egu, ya. Saya ingat itu bagaimana dia suruh saya beli alat musik pergi ke Kuala Lumpur. Saya bertolak ke Kuala Lumpur dengan almarhum Ustadz Haji Parmin Sahlan. Akhirnya dia yang menjadi pemimpin di sana setelah saya tinggalkan usia karena saya di Papar. Tapi sejarahnya usia pernah memiliki satu kumpulan yang terbaik juga. Setelah itu bagaimana saya membimbing Nur Al-Kawakib, ceritanya, ya, alhamdulillah lah, sebagaimana semua orang tahu di Sabah ini. Bahkan gemanya, gaungnya bukan saja di Sabah, bahkan di Malaysia, ya. Kita wujudkan nasyid dengan lagu-lagunya yang di Semenanjung saja pun mereka merasa asing, Bang. Ya.
Alhamdulillah lah. Jadi artinya cara style lagu kita tuh, ya kan, susah orang mau mematahkan dari Sabah. Susah. Bahkan setelah Nur Al-Kawakib, Nur Al-Sabah, beberapa kumpulan-kumpulan yang saya bimbing ya, dari Sempurna ada, saya bimbing daerah, bahagian menang, negeri menang, hantar ke Kuala Lumpur menang. Tawau, ada juga kumpulan dulu yang masa Datuk Haji Salsido jadi presiden di sana, saya bimbing. Itu Tawau 2 kali menang. Alhamdulillah. Jadi saya buatkan lagunya, saya buatkan musiknya, potensi penyanyinya kita gilap, ya kan? Nah, saya ini seni ini, Puan ya. Seni ini macam main-main sebenarnya, ya. Tapi tak boleh main-main. Nah, itulah resepi saya. Saya kalau melatih memang saya agak kurang saya ketawa, kurang saya bergurau, ya. Saya serius. Walau menyanyi ini boleh sambil goreng pisang boleh menyanyi. Goreng ikan duai, menggulai boleh menyanyi, ya kan? Bahkan dibilik air sambil bersabun boleh nyanyi. Tapi tidak buat nyanyi yang baik, tak boleh main-main. Mesti serius, mesti berkualiti. Nah, dengan itulah makanya grup yang saya bimbing di Sabah ini, akhirnya saya gabungkan dalam Nur Al-Sobah. Ya. Mereka boleh berjalan jauh, bukan mewakili Sabah, ya, bukan mewakili Sabah, mewakili kalau yang dulu kami ke Berlin itu Festival The Garden of Islam tahun 1994 kalau tak silap saya itu ya, 1994. Itu diminta sebagai mewakili Asia. Di sana main benua rupanya. Di ini Festival The Garden of Islam ini 2 tahun sekali dibuat oleh kerajaan Jerman, mengumpulkan segala data-data daripada budaya, kesenian dan juga daripada kegiatan Islam. Diadakan di Berlin selama 3 bulan itu acaranya itu. Masya Allah. Jadi kenapa dari Sabah? Wah, anak-anak kita ada orang kampung, orang Kota Belud, orang Papar, ya. Tapi karena mereka menilai kita wajar mewakili, bukan saja mewakili Malaysia. Saya bahagia, bukan saya, tapi rasanya kita semua berkongsi lah. Walaupun mungkin banyak yang tak menyadari itu, tapi bagi saya itulah satu yang kenangan yang manis. Pergi ke Berlin, siapalah saya, pegawai rendahan saja. Kalau daripada segi pengarahan, tak mungkin pentadbiran ada bos kita yang mau pergi. Tapi karena ilmu ini tadi, anak-anak yang hanya mungkin mereka ini hari-harinya hanya sebagai petugas biasa, ya, macam saudara saya Fuad, Mahali, ya, Harun Ali, dan antaranya itu penyanyi-penyanyi Kuna Haji Kadis dan sebagainya itu, almarhum. Mereka ini semuanya orang tidak ada pegawai-pegawai tinggi, tapi seni membawa kami berjalan jauh. Jadi itu di Berlin, indah, dan saya mengalami orang Berlin ini, orang Eropa ini ya, rupanya menghormati seni ini begitu tinggi. Tinggi. Kalau kita datang sampai naik ke pentas, mereka ini berdiri semua. Itu mereka tuh masuk ke gedung itu, gedung Berlin itu, di gedung itulah dulu pernah The Beatles bermain. Bayangkan itu gedung Berlin besar, gedung kebudayaan. Jadi penontonnya itu membayar itu masuk, bukan free. Bukan orang Islam, kebanyakan tidak Islam, tapi mereka ini banyak seniman-seniman, tokoh-tokoh musik Eropa yang duduk datang mendengar. Bila kami naik ke pentas, mereka berdiri semuanya, bertepuk. Tepuk, kami tunduk, duduk, baru mereka duduk. Tepuknya itu pun berhentinya sama. Sesudah tepuknya duduk, diam. Andainya jatuh pun jarum boleh kedengaran. Dinikmatinya lagu-lagu yang dia tak paham itu. Ini bahasa-bahasa Melayu. Ya. Kalaulah pandai, lagu-lagu gitu ya kan. Mana dia paham, dia orang Jerman. Tapi inilah saudara ya kan, seni ini bahasanya dunia. Yes. Jaga kita ya. Nah, seni ini bahasa. Sarukan nyanyi kuc-kuc hutain, bukan juga kita paham apa itu. Tapi iramanya itu indah, bahagia kita. Ya kan? Walhal itu musiknya itu musik bukan orang Melayu, bukan orang Islam, tapi itulah yang dikatakan seni adalah bahasa yang boleh dijana, boleh diresapi, boleh dilombatkan dalam dada kita ini sebagai suatu bahasa perpaduan, bahasa yang indah, ya. Itulah lagu, ini seni ini tadi.
Begitu juga selepas itu kita ada juga diundang ya, mewakili Malaysia ke pertemuan seniman-seniman Muslim ASEAN di Ambon, Maluku. Ya, tahun 1996 itu kalau tak silap saya. Ya, mewakili Malaysia. Dia orang tidak undang daripada grup yang ada di Semenanjung, tapi alhamdulillah. Di sana berkumpul itu dengan Bimbo ya, saudara Samsudin. Saya tengoklah Samsudin nyanyi pagi ya. Bimbo itu terkenal dengan lagu-lagu syair-syair dakwahnya itu, ya kan? Samsudin itu penyanyi terkenal Indonesia tuh, Bimbo, ya. Berkumpul ada di sana semuanya. Inilah satu kenangan manis juga. Berpuluh ribu stadium Patimura Ambon itu masa kami tampil dalam pertemuan seniman-seniman Muslim ASEAN itu berteriak Malaysia, Malaysia. Dia tak sebut Jalidar, enggak. Itulah dia. Artinya mengangkat nama marwah Malaysia ini alhamdulillah begitu mengharukan hati kita sebenarnya. Dan juga di Medan kita ada juga tahun 2000 itu ya, kita diundang juga dalam satu konser. Sana bilang konser, sini bilang konsert, ya kan? Konsert lagu-lagu irama Padang Pasir 50-an, tahun 50-an. Jadi kami Datuk Hanan Ramli, kami bermain. Mereka kagum karena anak-anak kami itu tahun 2000 artinya 20 tahun yang lalu, masih muda-muda lagi mereka. Ya. Mereka kagum di sana pemusik-pemusiknya dah tua-tua. Jadi Masya Allah. Inilah kita bawa nama Malaysia ya, banyak yang bantu kami ya. Saya ingat Datuk Lajim pun bantu kami dulu. Datuk Karim Bujang, saya ingat tuh bantu kami masa dia jadi menteri lagi itu, dan beberapa orang lagi untuk kami berangkat dengan mudah ke sana. Itulah di antara beberapa banyak di Kuala Lumpur tuh sudah selalu lah diundang sempena tilawah Al-Quran itu daripada zaman-zaman dulu musabaqah itu tilawah Al-Quran itu diadakan di Stadium Merdeka. 2 minggu itu, seminggu untuk peringkat kebangsaan, seminggu lagi untuk antarabangsa. Puas hati, bulan Ramadan. Itu pengalaman juga masa lalu membawa anak-anak Sabah ya, dengan seni kita, nasyid kita inilah kita bawa mereka berjalan jauh. Sepanjang penglibatan Datuk, apakah cabaran utama dalam penciptaan lagu-lagu nasyid sebagai alat untuk menyebar dakwah Islamiah di Sabah? Ya, tentang cabarannya itu memang tahulah dulu zaman tahun 70-an ya, nasyid ini identik dengan anak-anak nyanyi di sekolah ya kan. Ada Maulud Nabi, Rabiul Awal, bulan utama, begitulah. Maulud ada budak-budak nyanyi. Jadi kita bagaimana kita nak membungkus, nak meng-highlightkan mereka ya, supaya nasyid ini bukan hanya sekedar penyedap rasa, tapi dia juga suatu yang boleh ditampilkan menjadi suatu identik dengan suatu media dakwah kita. Maka oleh karena itulah, makanya dalam usaha kita cabaran itu banyaklah. Karena memasyarakatkan, membudayakan seni nasyid ini bukannya mudah, tak mudah. Dulu kita adakan di kerajaan kita Sabah, kita buat festival nasyid peringkat daerah, bahagian dan negeri ya. Sebelum ada di Kuala Lumpur dulu peringkat kebangsaan pun kita sudah ada mula pada tahun 90-an itu ya. Bagaimana saya ikut menerap perancangan itu untuk supaya kerajaan memberikan peruntukan ya. Saya, Datuk Haji Ahmad Budin ya, Saudara Mukmin semua sudah pensiun itu ya. Masa itu Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri kita Datuk Hasan Ibrahim ya, saya sebut itu orang yang banyak menyokong, membantu. Datuk Lajim Haji Okin juga ya. Nah, sehingga kegiatan festival nasyid ini bukan saja tidak. Bagi saya inilah untuk memasyarakatkan seni budaya Islam ini perlu ada pengurusan. Ada yang menyokong. Pemerintah ataupun kerajaan mestilah menyokong dengan padu. Jadi bila ada peruntukan kita senang buat. Peringkat daerah ada peruntukan, walaupun tidak banyak. Peringkat bahagian ada. Dan saya kontrol, saya pergi tengoklah. Setiap pertandingan-pertandingan dan lagu-lagunya kita siapkan, ya, bahan-bahan hakim-hakimnya kita lantik dan semua. Jadi semuanya hidup.
kita melantik hakim, jadi kita buat kursus hakim, pengurusan hakim macam mana juga latihan-latihan mereka ni kita tengok. Jadi akhirnya dia tidak lagi menjadi cabaran, bahkan menjadi suatu kegemaran. Bukan saja di kalangan beliau, tapi orang-orang tua kita pun. Orang-orang tua kita di Sabah ini banyak yang minat dengan nasyid yang kita majukan ini. Di samping tidak juga kurangnya halangan-halangan itu memang ada, manalah apa namanya, terutama kalau dalam diri sendirilah ya, pribadi. Setiap apa yang kita usahakan ya tidak ada jalan mudah, itu sudah pasti. Dulu saya pun begitunya tuh, Ustadz jadi dari sibuk-sibuk aja, apa kali lah bailinnya tuh kata orangnya kan, misalnya ya. Sambil ke telinga kita sibuk siang malam ya, karena kita mengejar masa, mengejar hari, ya kan. Kita tak tahu hari esok bukan milik kita, jadi kita hari-hari berpacu dengan masa, mengejar, berbuat waf'alul khair, kita mesti buat baik. Inilah salah satu yang saya boleh perbuat selama kita berkampung, berkelana, musafir di dunia ini, terutama di negeri Sabah ini. Memang cabaran tuh ada. Kata Hamka, ibarat pohon kayu yang tinggi. Semakin tinggi dia naik menjulang ke langit, semakin kencang angin yang memukulnya, makin kencang badai yang menerpanya. Kalau tak mau dipukul badai, tak mau dihempas topan, jadilah awak rumput di bumi, tapi hari-hari dipijak orang. Jadi kita pun tak mau jadi rumput, ya kan. Memanglah rumput kalau angin kencang pun tak bergoyang, dia pasti dari bawah, ya. Jadi tidak mudah, jangan Ustaz Jidarnya hebat. Banyak rintangan, banyak halangan. Karena bukan saya buat lagu, buat melatih. Kalau nak berangkat mencari dana lagi, menyiapkan pakaian lagi, dipikirkan itu. Tidak ada artinya kita ini makan terhidang di Sabah ini, tidak ada. Tak ada. Mesti kuat, mesti ada keikhlasan, mesti ada perjuangan, pengorbanan. Mendidik orang, melatih orang, melatih musik. Bukan senang melatih musik sampai boleh suaranya harmoni, kalau tidak, violin di mana, gambusnya mana, drumnya mana, ya kan. Tapi kita latih, kita gigih. Bila dia bermain dengan satu buah lagu, Masya Allah, indah. Itulah, ya, itulah kepuasan kita. Dan musik itu, kualiti mereka inilah yang dulunya ada cabaran, yang dulu orang tak kenal ini musik Islam nih. Dia tak tahu main lagu-lagu Arab nih. Sampai hari ini Papar melupakan lombong padinya ataupun lombong asal usul orang-orang yang banyak memahami dan mendalami musik Arabi ini. Bahkan kalau saya tak ada pun satu hari, banyak sudah pewaris-pewaris saya di Sabah ini yang boleh mewarisi buat lagu, buat musik, main musik dan sebagainya. Pada pemerhatian dan penelitian Datuk, sejauh manakah penerimaan rakyat Sabah, khususnya generasi muda terhadap lagu-lagu nasyid dalam membantu perkembangan syiar Islam di Sabah? Tanggapan dan pemerhatian daripada masyarakat Islam kita, terutama di kalangan generasi muda, ya, generasi Islam kita, yang banyak pengalaman-pengalaman saya yang dengan nasyid ini banyak merubah identiti kita juga kadang-kadang, ya. Dulu penyanyi-penyanyi nasyid saya dulu, terutama dulu grup daripada yang saya bimbing di Jabatan Ketua Menteri ini, ya. Dulu masa Tan Sri Hamid Ego jadi Setiausaha Agung, Setiausaha Kerjaan Negeri, kita ada nasyid JKM, Jabatan Gabungan. Anak-anak belia-belia yang bertugas di JKM ini ada diantar. Banyaklah diantara sekarang ini yang ada istri jadi orang-orang besar, yang macam si Roy, ya, istrinya itu pernah jadi Presiden Majelis Bandaran Keke, ya, Rohaya, istrinya ini yang Datu Nurdin sekarang ini juga itu murid saya, pernah bernasyid, ya. Jadi si diantara Sofia, ya, Sofia, banyak nama-nama itu. Dulu kalau mereka ini berlatih, minta maaf lah, zaman dulu lah, ya kan. Artinya mereka ini berlatih seadanya. Ada yang dulu belum lagi musim ini bertudung-tudung nih. Ya kan? Saya biarkan tak apa-apa. Tapi dengan mereka ikut bernasyid, berlatih, masa yang berlalu, akhirnya hari ini
Tak payah kita tegur. Kau kenapa pakaian begitu? Ini bernasib. Saya tak pernah. Saya biarkan. Saya tak pernah tegur. Saya biarkan saja. Bahkan mereka itulah usaha-usaha sambutan dakwah kita ini, sehingga bayangkan kalau di seluruh daerah di Sabah mereka bertanding, di peringkat daerah mereka bertanding. Artinya generasi-generasi muda sejak awal lagi mereka sudah mesti bertudung kalau nak bertanding. Ya. Walaupun pada mulanya mungkin terpaksa, tapi nanti lama-lama bila dia dengar lagunya, lagu tentang sembahyang, ya kan? Tak akan pula disuruhnya orang sembahyang, dia tak sembahyang, ya kan? Ingatlah wahai umat Islam, sembahyang itu tanda beriman. Dia nyanyikan itu. Jadi kalau dinyanyikannya itu ingatkan orang sembahyang, dia tak sembahyang. Artinya itu macam lilin. Jadi tak payah kita nak kasih tahu dia. Dengan sendirinya. Dia pertama, oh iya betul. Aku cakapkan yang baik. Aku sendiri tak berbuat baik, macam mana? Ya kan? Itulah kesan sehingga masyarakat Islam di Sabah hari ini. Bukan saja masyarakat Islam saya rasa yang gemar dengan nasyid ini. Bahkan masyarakat negeri Sabah suka. Ya, kalau festival itu tidak saja orang Islam datang. Ya, dulu Datuk Perin Ketingan, dia datang. Orang bukan Islam banyak datang. Duduk, dengar, nikmati. Karena sebagaimana saya kata tadi, seni ini bahasanya dunia. Bukan bahasa orang Islam saja. Boleh dijana, boleh dihayati oleh semua bangsa. Apakah pencapaian utama sepanjang berkarya menerusi lagu-lagu nasyid dakwah ini? Pencapaian saya dalam berkarya ini, saya bahagia grup-grup yang saya bimbing, lagu-lagu yang mereka nyanyikan selama ini, ya kan, bukan saja digemari tapi mendapat suatu pengiktirafan, ya. Berapa kali lah Sabah ini sudah menjadi johan, bukan saja johan negeri, johan kebangsaan. Jadi alhamdulillah itu sebagaimana saya sebut, saya pernah membimbing di Paparnya sudahlah, di KK, gabungan Pantai Barat Selatan tuh. Di Tawau, johan kebangsaan. Sempurna, pernah johan kebangsaan, ya. Membakut, pernah johan kebangsaan, ya. Sipitang dan beberapa lagi, Kinabatangan. Itu bukan saja johan di peringkat daerah di kampungnya, tapi sampai naik ke peringkat kebangsaan. Itulah satu yang membahagiakan saya. Agaknya di antara lagu-lagu saya yang dibawa, yang bukan saja kadang-kadang grup itu menjadi johan, tapi lagu saya banyak terpilih menjadi lagu dan syair lirik yang terbaik, ya. Dan juga lagu-lagu saya ini sudah banyak dialbumkan. Kalau di Sabah itu tahun 1978 Nurul Al-Kawakib sudah mengalbumkan lagu-lagu karya saya itu telah dialbumkan pada tahun 78. Sampai sekarang lagu itu sudah menjadi idola, jadi sinonim, jadi orang Sabah semua ingat tahu lagu itu. Ya, Nabi Akhir Zaman, ya. Lagu dulu penyanyi kami ini arwah sudah, ya, almarhumah Hajah Nur Syah Talib, ya. Suaminya Datuk Haji Salsidu, ya, meninggal. Dan juga 2 tahun yang lalu penyanyi saya yang terbaik juga Hajah Kunah Haji Kadis, ya. Suara terbaik juga, ya. Mereka sudah tiada lagi bersama kita. Jadi album-album ini banyak saya buat di Sabah. Dulu masa Datuk Lazim pun ada bantu terbit ke satu album, ya. Tun Sekaran pun dulu sempena hari jadi dia ada saya buat kedua album, ya. Dan yang terakhir juga pencapaian yang saya agak bahagia, saya diminta pada tahun 2017 yang lalu, ya, menyiapkan sebuah lagu sempena hari 50 tahun Tuanku Sultan Brunei, ya, naik tahta, ya, 50 tahun dia Sultan Brunei naik tahta. Mereka mintakan saya pihin, ya, Datuk Haji Abdul Ghani bin Pihin Datuk Pekerma Datuk Haji Abdul Rahim, ya, memintakan saya menyiapkan sebuah lagu untuk tuanku, ya. Inilah dia punya, alhamdulillah saya satu album ini satu lagu saja. Jadi pada Oktober 2017 yang lalu, ya, tanggal 5 Oktober tuh saya pun diundang ke sana
untuk menghadiri hari kemeriahan itu ya. Ada perbarisan dan sebagainya. Saya sempat juga berjabat tangan masa sembahyang doa kesyukuran di Masjid Hasanul Bolkiah itu ya. Walaupun tidak saya dijumpakan secara khusus untuk lagu ini, tapi saya bahagia lagu ini diputar, disiarkan melalui radio televisi Brunei. Mereka latihkan juga. Inilah satu kebahagiaan bagi batin saya lah ya. Alhamdulillah. Lama saya sudah memang mengimpikan. Sejak tahun-tahun saya duduk di Sabah, saya dengar dulu tentang Brunei ini dan sultannya yang begitu gemilang ya. Dan teringin saya sebenarnya dulu lah dalam 10-20 tahun yang lalu. Memang teringin saya tidak buatkan sebuah lagu ya tentang kegemilangan kesultanan negara Brunei ini. Tapi tak macam mana ada yang meminta. Pihin ini Datuk Haji Abdul Ghani ini ya, seorang ahli parlimen Brunei, dia jumpa saya, dia minta tolong saya buatkan ini album ini bukan di dalam negeri, saya buat di Indonesia. Saya siapkan musiknya di sana, penyanyinya pun penyanyi di sana, lagunya saya latihkan, musiknya saya siapkan arrange musik dia. Lebih kurang dalam tak sampai 10 menit pun lagunya. Tapi ini satu kebahagiaan yang sampai hari ini saya bahagia. Saudara saya lah, Cik Ajimin. Secara tidak langsung ya, pengiktirafan di akhir-akhir hayat kehidupan kita ini. Ya. Walaupun dari segi nikmat yang lain tak ada. Saya tidak orang kaya. Saya orang biasa saja. Tapi inilah bahagia saya kemuncaknya. Dan kebetulan masa saya menghadiri ini, satu petang saya menerima telepon dari Kota Kinabalu. Dia kata, Ustaz telah diperkenankan oleh istana, dia kata, untuk Ustaz menerima gelar Datuk tahun ini. Jadi berita itu bukan saya terima di Sabah. Macam mimpi, Pak ya. Macam mimpi. Rasanya macam mimpi. Saya sujud syukur di sebuah hotel di sana. Kalau saya sendiri, nanti petang baru Pihin datang ambil saya. Masya Allah, ya Allah, ya Tuhan. Itulah. Rupanya kerajaan diam-diam. Saya tak pernah mimpi ya. Saya tak pernah minta. Walaupun banyak orang cakap, patutnya Ustaz nih, patutnya Ustaz ni sudah patut katanya. Tapi bagi saya, tambah saya, ya Allah, janganlah saya mengharap. Biarlah mereka, kalau mereka memang rasa yang layak, tak kemana apa itu. Alhamdulillah. Di Brunei saya terima, dan 8 November 2017 saya ke istana menerima anugerah Datuk daripada Tuan Yang Terutama Tun Johar. Sambil saya berjabat tangan di ruang tahniah. Mana violin? Dia tanya lagi saya, mana violin? Ada. Sekali-sekali datanglah ke istana. Dia kata, iya. Karena Tuan Yang Terutama kita ini minat musik, saya tahu. Tapi Alhamdulillah sampai hari ini saya tak juga pernah datang. Alhamdulillah, syukurlah kerajaan negeri menerima saya. Kalaupun suatu kenangan yang manis, pencapaian yang saya rasa itu mungkin pencapaian saya. Di samping saya berdakwah, saya berceramah, saya menyebarkan dakwah Islam juga ya. Sebagaimana dalam rekaman yang lalu, banyak saya menjadikan kegiatan-kegiatan Islam ini, pengislaman ini ya. Tapi seni ini kadang-kadang orang akhirnya banyak mengenal saya bukan karena dakwah saya dalam berdakwah, tapi dalam bernasyid. Jadi sinonim Ustaz Haji Jalidar. Itu yang orang nasyid. Jadi itu lebih populernya di sana. Alhamdulillah lah, Allah bagi maziah ya, kelebihan kepada kita ini kadang-kadang begitulah. Apakah harapan Datuk kepada generasi muda Sabah terhadap pembangunan dan perkembangan lagu-lagu nasyid dakwah? Saya rasa harapan ini memang, walaupun saya sudah tua, saya mau legasi kegiatan-kegiatan seni budaya Islam ini
biarlah selamanya akan mekar ya, berkembang subur di tanah Sabah ini. Kalau saya boleh lihat alami ya, perkembangan nasyid kita di Sabah ini bukan main-main sebenarnya. Ya, di Semenanjung pun tidak semeriah kita di Sabah sebenarnya. Ya. Mereka tak ada buat pertandingan sampai daerah-daerah, tak ada. Mereka ini pilih saja antar terus ke kebangsaan. Saya bukan untuk riak-riak hanya untuk itu, tapi bagaimana kita mau membudayakan seni nasyid ini menjadi suatu budaya generasi muda kita. Itu makanya kita buat daripada kampung, daerah, bahagian, negeri. Johan negeri, bismillah. Memang kalau sudah ditahfiz, itu makanya saya rasa kenapa Sabah sukar ditumbangkan. Karena penahfisannya ini daripada peringkat kampung lah gitu. Ya, kalau jadi papar ada Kampung Buang Sayang, Surati, Takis, misalnya kata ya, Kelanahan itu, Benuni, banyak, semua ada grup itu. Bertanding dulu di peringkat daerah. Jadi di peringkat daerah saja pun sudah meriah tuh penahfisannya, ya kan? Jadi itulah kadang-kadang terpikir saya betul lah. Apa namanya? Bermulanya nasyid bangunnya nih bukan di Malaysia, bukan di Semenanjung sebenarnya. Saya berani mengatakan kita lah di Sabah lah yang gaungnya itu, gemanya itu akhirnya pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mengadakan festival nasyid peringkat kebangsaan. Tapi dari segi idea kita dulu 4-5 tahun kita dulu membuat festival sampai peringkat negeri sajalah. Pasal dulu kebangsaan tak ada zaman setelah dulu tahun 78 RTM yang mengadakan festival. Dan itu terhenti, RTM tak ada buat lagi. Akhirnya kita buat di sini. Jadi harapan kita mudah-mudahan sampai bila-bila pun ya adalah generasi yang akan meneruskan legasi untuk memasyarakatkan, membudayakan seni budaya Islam kita ini, seni nasyid, qasidah, marhaban dan berzanji, serta qiraah Al-Quran ya, berkembang suburlah di Sabah. Dan kalau saya berharap sebenarnya kita di Sabah ini, saya baru beberapa hari yang lalu ini kebetulan saya dipanggil oleh seorang menteri, tak usah sebut nama lah. Nah saya telah bertukar pikiran, mencadangkan, saya kata perlu kita buat satu pusat pembangunan seni budaya Islam negeri Sabah. Jadi dengan adanya pusat pembangunan seni budaya Islam Sabah ini, dia menjadi suatu kilang, ya, pusat untuk membangun seni nasyid, seni qasidah, seni berzanji, seni kompang, ya, seni syair, seni qiraah Al-Quran, seni lukis, seni ya bina yang berapakan kepada Islam ini. Jadi menteri itu dah nampak dia bersetuju. Mudah-mudahan saja kerajaan kita, siapapun yang memerintah, bagi saya tak ada masalah. Yang penting hasrat kita itu mereka terjemahkan. Ya, kalau suatu masa dia berdiri, mungkin dipapar, mungkin. Ya kan, kalau saya rasa paling layak dipapar, karena di sana bermulanya pembangunan seni ini, paling layak di sana. Kalau kerajaan mau beri dalam beberapa peruntukan tanah, siapkan. Kalau orang yang tidak duduk di sana banyak nanti, ini setelah pensiun, ini saudara kita untuk dokumentasi, nah, ya kan. Dan begitu juga daripada segi apanya. Jadi pusat pembangunan seni kebudayaan, pusat pembangunan seni dan tamadun Islam, itu lebih kurang dia punya apa itu, negeri Sabah. Ini hari ini menjadi suatu perbincangan saya dengan beliau itu. Walaupun mungkin umur saya tak tahu bilang, mudah-mudahan saja. Saya doakan menteri ini panjang usia dia. Ya, menteri ini berpikirlah, inilah yang harus kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan di negeri kita ini. Saya sebetulnya kadang-kadang tengok masjid negeri ya, terbayang saya wajah Tun Mustafa. Kalau tak karena dia, tak ada kita bermasjid negeri. Masjid negeri kita dulu, kalau kamu masih ingat, ada dulu masjid di Sembulan, masjid lama. Imamnya dulu Datuk Imam Pandin, itulah masjid negeri. Di Papar dulu masjid daerahnya, di Buang Sayang, masjid kayu. Hari ini masjid negeri. Orang besar, dia dah tak ada, tapi namanya terukir dalam sejarah lembaran kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan saja tahun depan bila-bila lah ya,
utamakan. Ini pembangunan dunia akhirat. Dikenang orang, siapapun yang akan membangunnya itu. Tapi beliau tuh memang dia betul-betul berminat dan berazam. Mudah-mudahan saja. Seterusnya, apakah rancangan Datuk dalam membawa lagu-lagu nasyid pada masa hadapan di Sabah? Dan juga bolehkah Datuk memberi pandangan mengenai kenyataan bekas Mufti Wilayah Persekutuan yang kini menjadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri mengutarakan pelan khusus untuk membangunkan semula industri nasyid demi meningkatkan perkembangan psikospiritual masyarakat? Ini cabaran ini ataupun pandangan ini mesti kita sambut. Kita sokong penuh. Saya sebagai memang peminat dan pemaju nasyid di Sabah ini, sepatutnya dari sejak dulu jangan ada terhenti. Saya risau kadang-kadang di mana silapnya, ya, di mana silapnya. Kalau dikatakan peruntukan, saya sedihlah kalau untuk peruntukan Islam patutnya jangan ada hadnya sepatutnya. Apalagi industri nasyid ini sekarang ini kalau boleh kita katakan hampir lumpuh. Di Kuala Lumpur pun hampir tak ada lagi. Di mana itu Raihan, Brothers, ya, Hijaz, tak ada lagi. Karena mereka bila tak ada lagi pemasaran dan sebagainya, maka lumpuh. Kecuali kerajaan dengan inilah media JAKIM kita ini. JAKIM sebagai Jabatan Kemajuan Islam Malaysia yang menaungi semua jabatan yang ada, jabatan Islam di negara Malaysia ini. Sudah bagus sekali ini. Menteri Agama kita ini, dia sudah membuka ruang. Cuma saja saya mau mencadangkan supaya JAKIM lah ya, JAKIM sebagai yang di sana buat kajian semula ya, kaidah pertandingan atau festival nasyid ini ditinjau semula. Dulu festival nasyid ini menggunakan alat musik hidup secara live. Pemuziknya 7 orang, penyanyinya 10 orang, begitu lebih kurang ya. Ada beberapa tahun begitu bagus. Belakangan tak pakai musik lagi. Jadi bila Kuala Lumpur membilang tak pakai musik, bagi saya itu dia membunuh seniman-seniman pemuzik generasi muda kita yang pandai main musik. Bila tak ada lagi musik, mereka berhenti, gambus gantung, violin gantung. Semua musik-musik karena pakai -1 saja cukup. Jadi saya tak maulah begitu. Artinya tinjau balik kaidah itu. Jangan ambil jalan senang. Minta maaf lah, saya bukan marah lah, tapi macam dulunya selalu macam ambil jalan mudah. Memang mudah lah tak pakai pemusik, kurangkan orang, kurangkan dana. Kalau ada ramai orang, nanti penerbangan berapa, makan berapa, hotel berapa. Tapi untuk yang lain kita sanggup mengeluarkan dana peruntukan. Tapi bagi saya itulah pembunuhan kepada seniman-seniman Islam. Kenapa? Mungkin di JAKIM pun tidak banyak yang memahami ini tentang soal seni nasyid ini. Mereka ini pentadbiran saja. Jadi yang ditanya saya pun tak tahu. Dulu 2 lagu bawa. Setiap grup 2 lagu. Akhirnya dikurangkan 1 lagu. Jadi 8 menit. Akhirnya dikurangkan. Tak boleh lagi 10 orang. Berapa orang belakangan ini? 6 orang ke 4 orang saja. Masanya pun 4 menit saja. Jadi bila kita tanya kenapa 4 menit? Lagu-lagu Arab ini, ya, kaidah lagu-lagu Arab ini, kalau cobalah dengar musik yang asli Arab. Intro musiknya saja mau 4-5 menit tuh. Ding 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 ding. Qasidahnya saja pun mau 3 menit. Jadi kalau 4 menit lagu dibawakan untuk satu lagu, konon-kononnya RTM memerlukan masa yang pendek. Tak juga pernah saya tengok disiarkan di RTM. Ya, jadi tolonglah ya, kaidah ini ditinjau semula, dibawa berunding orang yang faham tentang nasyid. Ini dulu Kuala Lumpur buat lagi 2 grup, 2 golongan. Ada nasyid tradisi, ada nasyid modern. Saya sudah berbincang dengan Datuk Hasan Az-Zahari almarhum. Coba pandangan Datuk. Mana ada? Nasyid lah satu. Mana ada pula modern, nasyid tradisi? Nah ada. Nasyid ini nasyid lah.
Kalau iramanya itu kita kaya dengan irama-irama dunia. Ya. Tidak mesti yang ini sampai kadang-kadang kalau dibuat itu, saya diam sajalah, saya tengoklah, saya tanya nanti jatuh kuasa lagu-lagu yang diantar. Mereka pun tak tahu, ya ini kamu ini kategori apa nih sekarang? Modern kah atau tradisi? Oh ini ada kosidahnya, modern lah, tradisi lah. Senang saja. Jadi bukan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan rasa. Tak boleh. Kalau bagi saya nasyid itu nasyid lah, tak perlulah ada nasyid tradisi, nasyid modern, tak perlu. Kaya bah, irama Islam ini kaya. Yang macam lagu-lagu Mars itu berapa banyak. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, itu apa itu? Nasyid modern kah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rentaknya rentak perjuangan, ya nasyid juga. Tidak dikatakan dia pula yang bukan nasyid, ya. Jadi itulah tolong saya merayulah kepada Datuk Ketua kita Menteri Agama kita, tolong tengok-tengoklah JAKIM supaya kaidah ini ditinjau semula. Beri masa ruang. Kalau boleh pemuzik ini timbulkan balik musik. Jadi dengan sendirinya anak-anak kita yang main-main gitar di jalan-jalan tuh kita Islamkan mereka dengan cara ini. Jadi begitulah saya rasa yang boleh saya dukung lah ya, Datuk Menteri kita, alhamdulillah ya, mudah-mudahan saja dalam masa tahun depan misalnya sehabis COVID-19 ini boleh kita majukan, bangunkan kembali nasyid, bukan saja di Sabah tapi di negara kita Malaysia. Terima kasih. Demikianlah yang berbahagia Ustaz Datuk Haji Jalidar Abdul Rahim yang telah banyak berkongsi pengalaman dengan kita bagaimana penglibatan beliau dalam seni nasyid dan menjadikan lagu-lagu nasyid sebagai sebahagian medium atau penyebaran dakwah dan syiar Islam di Sabah. Semoga usaha murni Datuk dan rakan-rakan Datuk mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri program kita pada hari ini, kita minta Datuk untuk menyumbangkan lagu sebagai santapan rohani. Dan bersua lagi kita di lain rancangan. Sekian.
setelah bertemu di alam permai. Berpisah ingin bertemu kembali, mengulangi kenangan yang kita jalani. Berpisah ingin bertemu kembali, mengulangi kenangan yang kita jalani. Masa lalu janganlah tangisi, syukur bahagia di dalam hati. Masa lalu janganlah tangisi, syukur bahagia di dalam hati. Kini tiba saatnya berpisah. Berpisah bukan untuk bercerai, berpisah membawa kenangan indah setelah bertemu